Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar ibu sekalian? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat. Oke, baik ibu-ibu, memulai pertemuan hari ini kita berdoa dulu ibu ya. Baik, eh, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kesehatan dan gizi, yang mana ibu-ibu sekalian sudah mengetahui tentang pentingnya gizi dan layanan bagi ibu hamil. Lalu kemudian ibu-ibu juga sudah belajar tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Lalu berikut di pertemuan yang terakhir kemarin, ibu-ibu di bulan lalu itu ya, ibu-ibu sudah belajar tentang kesakitan pada anak dan juga kesehatan lingkungan. Saya harap ibu-ibu sekalian masih ingat pelajaran itu ya. Oke, masih ingat semua. Lalu di pertemuan kali ini kita sudah berada pada sesi ke-11, yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kenapa materi ini penting ibu-ibu sekalian? Karena kita seringkali tanpa menyadari bahwa kita sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Ada yang bisa berikan contohnya kekerasan terhadap anak? Oke, Ibu Nina, silakan Ibu Nina. Iya, membentak. Apalagi? Ada yang lain? Ibu Wahyu, silakan. Mencubit. Iya, betul sekali mencubit. Nah, betul sekali yang disampaikan ibu-ibu bahwa membentak, mencubit itu adalah contoh daripada kekerasan terhadap anak. Berkata kasar juga. Biasanya kalau ibu-ibu sibuk di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tiba-tiba anaknya datang, sementara ibu sibuk, anaknya datang minta-minta uang untuk beli itu jajan dan sebagainya. Ibu bilang, ah, tempelin ini anak-anak ya. Walaupun uh, ibu sebenarnya tidak marah, tapi itu kan sebenarnya sudah berdampak bagi uh, psikologi anak, sehingga itu termasuk ke dalam kekerasan terhadap anak. Dipaham Bu ya? Oke, ibu-ibu konsentrasi? Semuanya masih konsentrasi? Oke, jadi semuanya masih konsentrasi walaupun matahari siang ini cukup panas. Saya ingin melihat bahwa ibu benar-benar konsentrasi. Jadi harap saya mau buktikan bahwa ibu-ibu konsentrasi. Saya ada permainan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang apapun pertanyaannya, ibu jawab dengan jawaban batu. Ya, apapun pertanyaannya, jawabannya adalah batu. Paham ibu-ibu? Tapi ini permainan ya, permainan. Namanya juga permainannya, permainan. Oke, siap dimulai? Oke. Yang dipakai lemper mangga? Oke, batu. Bahan untuk membuat fondasi rumah? Batu. Yang banyak di tepi sungai? Oke, batu. Yang dimakan setiap malam? Oke, batu. Oke, ya namanya juga permainan ibu ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi. Di sini bisa ibu lihat
tujuan pembelajaran. Nah, setelah materi ini ibu-ibu, diharapkan sekali ibu-ibu mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Ternyata ibu-ibu sekalian, anak itu dilindungi undang-undang. Ya, anak itu ternyata dilindungi undang-undang ibu-ibu yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bisa ibu lihat pada Lucat 2, pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi ini adalah sejak anak dalam kandungan sampai pada anak usia 18 tahun atau sebelum 18 tahun, di rentan di usia itu disebut anak. Dipahami, Bu, ya? Lalu hak-hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Ini menurut Umar Senoaji. Hak-hak anak dapat diartikan yang pertama, hak melekat atau hak asasi yang melekat pada diri anak, kemudian pemberian Tuhan yang Maha Esa, lalu hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Berikut kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Berikut lagi, jika tidak dipenuhi, maka itu dianggap atau merupakan pelanggaran hak. Berikut, jika orang tua tidak memenuhi hak anak yang dimaksud, maka itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir, orang tua tidak mampu, maka negara yang harus mengambil alih. Dalam arti bahwa apabila negara memandang bahwa ibu-ibu selaku orang tua tidak mampu dalam memenuhi hak-hak anak, maka negara atau pemerintah berwenang untuk mengambil alih hak asuh. Diletakkanlah anak ibu di panti asuhan, seperti itu. Kalau anak orang tua tidak mampu memberikan hak anak, maka pemerintah yang mengambil alih hak asuh anak. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ternyata ibu-ibu, anak-anak itu dilindungi undang-undang. Nah, sehingga pelanggaran terhadap hak anak adalah pelanggaran terhadap undang-undang.